Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan terkait materi dari strategi keunggulan informasi. Untuk anggota kelompok sendiri di sini yang pertama ada Salma Salsabila dengan NPM terakhir 068, lalu yang kedua ada Vandame dengan NPM terakhir 071. Lalu selanjutnya ada Bunga Sati dengan NPM terakhir 079. Next ada saya sendiri selaku moderator dengan NPM terakhir 103. Lalu yang terakhir ada Zahra Nur Haliza dengan NPM terakhir 105. Oke, di sini kita akan membahas terkait pengertian dari eh, strategi materi ini, lalu fungsi, lalu selanjutnya strategi, yang keempat ada analisa, lalu ada metode analisis, dan yang terakhir ada alat ukur. Oke, langsung kita ke materi pertama, pengertian keunggulan informasi, dan nanti ada fungsi eh, yang akan dijelaskan oleh Zahra. Pada Zahra dipersilakan. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai pengertiannya. Yang pertama itu dalam peran sebagai parameter evaluasi untuk menilai bagaimana suatu produk menjadi superior dan bersaing di pasar. Tentunya tergantung pada perencanaan, strategi, dan promosi produk yang telah dipersiapkan. Lalu, hal ini merujuk pada faktor-faktor yang memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dengan lebih baik atau lebih efisien dibandingkan dengan pesaingnya. Faktor-faktor tersebut memungkinkan perusahaan untuk mencapai penjualan yang lebih tinggi atau margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan pesaing di pasar yang sama. Next. Selanjutnya, upaya dilakukan untuk menonjolkan kelebihan produk dibandingkan produk sejenis lainnya yang ada di pasar yang sama dengan produk atau layanan yang dibuat. Lalu ada yang mengatakan bahwa organisasi menciptakan nilai yang terlihat lebih baik dan lebih besar bagi pengguna, menciptakan produk yang superior dibandingkan dengan produk pesaing. Sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa nilai diminati oleh pembeli untuk membayar dan nilai superior berasal dari penawaran harga lebih rendah dibandingkan produk pesaing, sementara tetap memberikan manfaat yang sama atau lebih baik. Nah, selanjutnya di sini ada contohnya. Yang pertama itu seperti ada Google, yaitu sebuah mesin pencari yang menawarkan kualitas yang lebih baik dibandingkan mesin pencari yang lainnya. Hal ini memberikan si Google suatu keunggulan, terutama dalam hal layanan dan inovasi terbaik. Selanjutnya ada fungsi dari keunggulan informasi. Oke, di sini ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu bagi perusahaan, sebuah perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya saat memiliki produk, sehingga sebuah perusahaan mampu bertahan dan melakukan persaingan bisnis dengan mewujudkan keunggulan informasi yang dimilikinya. Lalu ada bagi untuk konsumen, yaitu membuat konsumen merasa puas atas produk yang ditawarkan dan mereka siap untuk menggunakan produk atau layanan Anda secara terus-menerus. Lalu selanjutnya ada bagi investor, yaitu untuk dijadikan sebuah alat ukur serta tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap suatu bisnis. Oke, next. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu ada strategi keunggulan informasi yang akan dijelaskan oleh pada Salma dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi persiapan keunggulan informasi. Yang pertama ada strategi biaya rendah atau strategi cost leadership, di mana pemberian harga yang lebih rendah dibandingkan
dibandingkan dengan produk pesaing yang ada di pasaran. Jadi strateginya yaitu kita memberikan harga yang lebih rendah daripada yang ada di pasaran sehingga itu menjadi keunggulan suatu informasi. Lalu yang kedua ada strategi diferensiasi yaitu dilakukan untuk menjadi unggul dari produk pesaing yang lainnya, yaitu kita menawarkan produk-produk yang nantinya itu lebih ada keunggulannya dibanding dengan produk yang lainnya. Kemudian ada strategi inovasi yaitu memperhatikan kondisi potensial serta berkelanjutan. Jadi nggak cuma unggul aja, tapi kita memperhatikan gimana potensial produk itu supaya bisa terus berkelanjutan. Lalu ada strategi inovasi yaitu dengan mengembangkan produk dan melakukan pembuatan produk baru yang belum ada di pasaran. Selain kita memperhatikan kualitas dan juga potensi dari produk itu sendiri, kita juga bisa mengembangkan produk yang sudah ada dan melakukan atau menciptakan pembuatan produk baru yang sebelumnya itu belum ada di pasaran. Terus ada strategi pertumbuhan, yaitu melakukan pengembangan produk dengan menambah support pada produk. Terus ada aliansi strategi, yaitu sebuah strategi yang merupakan peran pelengkap yang dilakukan antar pebisnis, konsumen, penyuplai, pebisnis lainnya, dan produsen. Jadi yang melakukan strategi itu bukan cuma si produsennya aja, tapi berbagai elemen yang menyangkut dalam strategi persiapan ini juga menjadi pelengkap untuk menjadikan strategi tersebut supaya lebih maksimal. Oke, mungkin cukup sekian mengenai strategi dari keunggulan informasinya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya itu ada analisa keunggulan informasi yang akan dijelaskan oleh Bung Sati. Oleh Bung Sati, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisa keunggulan informasi. Yang pertama di sini ada alasannya. Dalam mengembangkan bisnis perusahaan, analisis keunggulan informasi sangatlah penting. Hal ini nggak cuma ngebantu dalam pengambilan keputusan strategi saja, tapi juga bisa untuk menjadi landasan memahami bagaimana informasi itu dapat menjadi sumber daya yang bernilai bagi suatu perusahaan. Terus lanjut lagi, di sini ada tujuan mengapa kita harus menganalisa keunggulan informasi. Yang pertama, untuk melakukan pengambilan keputusan terkait strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua, untuk melakukan identifikasi adanya tren dalam market yang lebih berkesinambungan dan jelas. Yang ketiga, untuk menentukan strategi marketing dengan menetapkan harga. Yang keempat, untuk menemukan cara yang baru dalam melakukan komunikasi terhadap pelanggan. Yang kelima, untuk membuat alat ukur dan tolak ukur bagi pebisnis yang menjalankan perusahaan. Dan yang terakhir, untuk menemukan adanya celah pasar yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan penjualan produk. Lalu ada pula manfaat dari penganalisaan keunggulan informasi. Yang pertama ada perusahaan dapat memperoleh keunggulan dari suatu informasi yang signifikan sebagai pembeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di luar sana. Yang kedua, dapat membantu perusahaan untuk tetap relevan dengan kebutuhan atau keinginan dari pelanggannya. Yang ketiga, itu perusahaan dapat menyesuaikan strategi mereka secara tepat, memperkuat daya saing mereka dalam menghadapi persaingan yang semakin sengit. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya itu ada metode analisis informasi yang akan dijelaskan oleh Pandame, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait metode analisis informasi. Yang pertama ada strength atau kekuatan, identifikasi keunggulan atau kelebihan informasi yang dimiliki organisasi. Nah, ini bisa berupa akses terhadap data yang langka, teknologi informasi terkini, atau sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal analisis data. Kemudian tinjau infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki organisasi seperti basis data, sistem analisis data, dan platform pengelolaan informasi. Kemudian evaluasi keahlian atau keunggulan yang dimiliki organisasi dalam mengelola informasi dibandingkan dengan pesaing. Kemudian ada weakness atau kelemahan, sama kenali area di mana organisasi kalian kurang unggul dalam mengelola informasi.
Ini bisa termasuk keterbatasan dalam akses data, kurangnya sumber daya untuk pengelolaan informasi, atau kurangnya dalam keahlian analisis data. Kemudian tinjau sistem atau proses internal yang mungkin menghambat efektivitas pengelolaan informasi. Kemudian evaluasi kerentanan atau kekurangan yang mungkin dimiliki organisasi dalam memanfaatkan informasi secara optimal. Kemudian ada opportunity atau peluang, di mana identifikasi peluang baru yang dapat dimanfaatkan organisasi dalam mengelola informasi. Nah, ini bisa berupa perkembangan teknologi baru, perubahan dalam kebijakan industri, atau kebutuhan pasar yang berkembang. Kemudian tinjau tren atau perubahan lingkungan yang dapat memberikan peluang baru dalam hal pengelolaan informasi. Kemudian evaluasi area di mana organisasi kalian dapat memperluas atau meningkatkan kemampuan pengelolaan informasi untuk mendapatkan keunggulannya. Kemudian ada threat atau ancaman, di mana identifikasi ancaman atau risiko yang mungkin mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mengelola informasi. Nah, ini bisa termasuk perubahan regulasi, persaingan yang meningkat, atau ancaman keamanan informasi. Kemudian tinjau faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat kemampuan organisasi dalam memanfaatkan informasi secara efektif. Kemudian evaluasi risiko-risiko potensial yang dapat mengganggu atau merugikan strategi pengelolaan informasi organisasi. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada materi alat ukur keunggulan informasi. Ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, untuk alat ukur. Ada dua alat ukur yang digunakan dalam mewujudkan keunggulan informasi. Alat ukur tersebut yaitu balance scorecard dan triple bottom line sebagai sesuatu yang digunakan mewujudkan keunggulan tersebut. Balance scorecard dilihat dari tiga perspektif, yaitu keuangan. Perusahaan harus mampu mengelola. Kemudian perspektif internal, yaitu pengukuran kualitas ketiga kegiatan bisnis secara internal dan menyeluruh yang dilakukan perusahaan, dan perspektif SDM perusahaan atau learning and grow, yaitu berhubungan dengan karyawan yang melakukan kontribusi serta kompetensi karyawan. Lalu selanjutnya triple bottom line. Triple bottom line meminta Anda untuk menilai dan melampaui garis bawah tradisional bisnis hingga keuntungan yang dihasilkan bisnis secara sosial, lingkungan, dan ekonomi. Yang kedua, dengan adanya alat ukur yang digunakan, maka perusahaan bisa mewujudkan terjadinya keunggulan informasi. Hal ini tentu sangat membantu dalam mewujudkan sebuah produk yang begitu memiliki nilai istimewa. Oke, tadi sudah dijelaskan beberapa materi dari strategi sistem informasi. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Strategi keunggulan informasi dalam bisnis sangatlah penting dalam memahami bagaimana suatu produk atau jasa bisa menjadi bernilai dan diminati di pasar. Dengan manfaat keunggulan informasi, perusahaan dapat mempertahankan daya saingnya di pasar dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat bisa dijelaskan. Untuk penjelasan mungkin sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.